Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nasyiatul Hikmah dengan nomor induk mahasiswa 2019 445 10 100. Di sini saya dari Institut Agama Islam As-Sunniyah Kencong Jember dengan program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan usaha yang kami tekuni, yaitu usaha keluarga yang kami tekuni dengan judul usaha jual ikan segar. Saya di sini berperan sebagai pengelola ikan setelah selesainya berjualan keliling dengan jenis usaha pemasaran ikan segar. Untuk lokasi usahanya kami keliling dari rumah ke rumah. Untuk domisilinya itu ada di Beringin-Sari, Padomasan, Jombang, Jember. Baik, di sini saya akan memaparkan tahap-tahap untuk mendirikan usaha dari jual ikan segar ini sendiri. Yang pertama ialah untuk tahap-tahapnya, siapkan obrok dari kayu untuk menopang box ikan. Obrok di sini yaitu dari kayu. Mengapa dari kayu? Karena nanti ini akan menjadikan kuat menopang box kayu yang akan diisi oleh ikan-ikan segar saat berkeliling dari rumah ke rumah. Yang kedua yaitu persiapkan tempat penyimpanan ikan. Tempat penyimpanan ikan sendiri ini adalah box ikan. Biasa yang kami gunakan itu adalah box dari styrofoam yang sangat tebal untuk meminimalisir mempercepat pencairan dari es batu untuk menjaga kesegaran ikan itu sendiri. Untuk yang ketiga yaitu mencari ikan di grosir pantai. Kenapa mencari grosir di pantai? Karena akan untuk harganya itu akan lebih murah daripada di lainnya, seperti itu. Jadi kita nanti membeli harga termurah dan agar harga dapat bersaing di masyarakat. Untuk yang keempat, tahap-tahap mendirikan usaha yang keempat yaitu memilih jenis ikan laut. Memilih jenis ikan laut ini perlu diketahui karena nantinya ikan ini akan dijual dan dipasarkan kepada masyarakat yang diperlukan. Apabila kita tidak memilih jenis ikan laut untuk dikonsumsi yang biasanya dikonsumsi masyarakat, maka nantinya akan kesulitan untuk menjual ikan tersebut. Yang kelima, menentukan lokasi atau stand tempat. Menentukan lokasi sendiri dari kami yaitu dari desa yang sangat jauh dari laut atau penjualan ikan segar yang grosir, untuk nantinya mempermudah pemasaran dan lakunya saat dipasarkan ikan tersebut. Yang keenam yaitu tahu semua tentang ikan laut. Nantinya apabila ditanya oleh konsumen ini jenis ikan apa dan bagaimana rasanya, bagaimana saat digoreng, tidak mengetahui, maka itu juga menjadi problem ketika berhadapan dengan konsumen yang akan ditemui nantinya. Yaitu yang ketujuh, kita tahap-tahap mendirikan usaha, promosi. Bagaimana promosi kita kepada masyarakat, kepada konsumen yang akan membeli ikan-ikan kita. Seperti itu. Yang untuk selanjutnya yaitu manajemen usaha. Manajemen usaha sendiri memiliki pengertian salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, biasanya tujuan-tujuan ini memerlukan tahapan-tahapan yaitu mencakup produksi bahan, mengelola keuangan, stok barang ataupun bahan baku. Seperti itu. Dari produksi bahan, kita tidak memproduksi barang tapi memilih bahan. Nah, untuk dapat memilih bahan yang berkualitas, kita dari rumah itu berangkat biasanya sekitar jam 5 pagi setelah sholat subuh untuk sampainya di tempat lokasi penjualan grosir ikan. Kita dapat masih menemukan banyak sekali jenis-jenis ikan yang akan kita pasarkan dan tidak terlewatkan. Seperti itu. Jadi tidak nantinya apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita jual, ikan apa yang kita jual, kita
kita bisa dapatkan di pagi hari. Untuk sekarang mengelola stok barang. Stok barang biasanya kita hanya untuk berkeliling kita menggunakan satu box saja biasa, dan ukuran satu box sendiri itu bisa sampai 20 kg ikan segar yang akan dibawa seperti itu. Dan tidak selalu 20 kg, tergantung besar kecilnya ikan tersebut yang kita bawa seperti itu. Untuk mengelola stok saat pulang kita berkeliling mulai dari jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi jam 5 biasanya kita sudah sampai di rumah. Saat sampai di rumah itu saat masih adanya ikan yang belum terjual. Yang biasanya kita lakukan yaitu yang pertama, kita akan menjualkan secara online kepada masyarakat terdekat di rumah kita agar mengetahui kalau ikan segar yang kita kelilingkan pada hari ini masih ada seperti itu. Dan yang ketiga, biasanya dibekukan lagi untuk besoknya bisa dijualkan lagi secara berkeliling seperti itu. Untuk strategi pemasaran yang kita lakukan yaitu yang pertama, kita penjualan online apabila sudah selesai berkeliling dan ikan tersebut masih ada. Kita juga bisa menerima pesanan apabila menginginkan ikan jenis apa yang ingin dikonsumsi seperti itu. Dan yang ketiga, strategi pemasaran yang dilakukan oleh keluarga kami yaitu memilih tempat yang jauh sekali dengan penjualan grosir ikan yang berada di pantai. Jadi masih banyak untuk peminat ikan dan jauhnya untuk membeli ikan di tempat grosir seperti itu. Untuk pengelolaan keuangan, selanjutnya pengelolaan keuangan kita biasanya dengan modal 500.000 sampai 1 juta dalam satu hari. Dan keuntungan dari itu kita sisihkan dan tidak kita pakai untuk nantinya digunakan untuk mengembangkan usaha ini. Nantinya akan mungkin buka kios sendiri dan tidak berjualan keliling lagi, atau nantinya akan merekrut orang-orang lain yang sama untuk berjualan keliling dan membantu perekonomian mereka. Untuk yang terakhir yaitu keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha sendiri yaitu memiliki arti suatu kestabilan dari keadaan usaha. Nah, untuk menjaga keberlanjutan usaha dari yang kita kelola dan kita jalankan ini, yaitu yang pertama, karena ikan selalu ada, maka dari itu dan kita sudah mempunyai langganan di berbagai tempat, karena usaha yang kami jalankan sudah mulai dari memasuki 10 tahun, jadi memiliki banyak sekali peminat dan langganan. Jadi kami untuk keberlanjutan usaha ini sudah yang pertama yaitu menjaga kualitas ikan itu sendiri agar bisa dapat dipercaya oleh masyarakat dan pelanggan kita seperti itu. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Berikut tadi pemaparan dari saya. Apabila banyak salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.